Hampir separuh dari jumlah penduduk Nusantara adalah etnis suku Jawa. Suku Jawa tersebar meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kabupaten Indramayu di Jawa Barat, Serang dan Cilegon di Banten. Bahkan suku Jawa ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, suku Jawa juga tersebar hingga mancanegara, baik menetap maupun tenaga kerja hingga para pelajar atau mahasiswa. Seperti suku Jawa di Suriname merupakan salah satu suku mayoritas di negara tersebut, etnis ini dinamakan sebagai Jawa Suriname. Suku Jawa mengalami sejarah panjang sama seperti suku-suku lain di tanah air. Di masa kejayaan agama Hindu dan Buddha, mayoritas orang Jawa menganut kedua agama tersebut. Salah satu kerajaan Hindu terbesar dan terkuat yang pernah ada di Nusantara dan berasal dari Jawa adalah Kerajaan Majapahit. Ada pula Candi Borobudur, yaitu bangunan bersejarah peninggalan dari masa kejayaan Buddha yang menjadi ikon Indonesia dan bahkan menjadi salah satu keajaiban dunia yang hingga saat ini kita banggakan. Pada masa keemasan tersebut orang-orang Jawa belum membentuk satu kesatuan yang utuh, melainkan mereka mengidentifikasikan diri sebagai rakyat di mana sebuah kerajaan berkuasa. Selanjutnya diteruskan dengan masa kerajaan Islam di mana agama Islam mulai masuk dan berkembang di Jawa. Kerajaan Demak menjadi salah satu kerajaan yang gencar menyebarkan agama Islam sehingga hasilnya mayoritas suku Jawa memeluk agama Islam. Selain itu, beberapa kelompok minoritas kecil menganut agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran Kejawen. Adat istiadat dan tradisi suku Jawa sangat dipengaruhi oleh budaya Kejawen dan Hindu-Buddha akibat interaksi selama lebih dari 1000 tahun. Hal ini tercermin dari kebiasaan, tradisi, hingga kesenian Jawa. Selain menjadi populasi etnis terbesar di Indonesia, suku Jawa bahkan menjadi kelompok etnis terbesar keempat di antara umat Islam sedunia. Posisinya berada di bawah suku Arab, suku Bengali, dan suku Punjab. Suku Jawa adalah masyarakat dengan peradaban yang sangat maju. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan arsitektur dan juga kekuasaan beberapa kerajaan yang pernah berdiri di tanah Jawa, seperti Kerajaan Mataram dan Majapahit. Terkait asal-usul suku Jawa ada beberapa teori, di antaranya sebagai berikut. Menurut babat tanah Jawa, orang Jawa berasal dari kerajaan Kling atau Astina. Saat sedang berada dalam situasi pelik akibat perebutan kekuasaan, salah satu pangeran Kling yang tersisih pun akhirnya meninggalkan kerajaan bersama pengikut setianya. Ia akhirnya menemukan sebuah pulau terpencil yang belum berpenghuni. Pangeran Kling dan pengikutnya saling membantu membangun pemukiman dan mendirikan kerajaan yang diberi nama Javacekwara. Menurut babat tanah Jawa, keturunan Pangeran Kling dan pengikutnya inilah yang kemudian menjadi nenek moyang suku Jawa. Ada pula catatan yang berasal dari surat kuno Keraton Malang. Menurut surat ini, asal-usul penduduk Jawa ialah dari kerajaan Turki. Pada tahun 450 SM, Raja Turki mengirim rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan di wilayah yang belum berpenghuni. Migrasi dari kerajaan Turki tersebut dilakukan secara bergelombang dalam periode waktu tertentu. Salah satu gelombang yang dikirim dari kerajaan Turki akhirnya menemukan pulau yang subur dan ditumbuhi banyak bahan pangan. Karena merupakan daerah subur dan memberikan keuntungan, akhirnya mereka membangun pemukiman. Selanjutnya semakin banyak gelombang migrasi yang datang ke tanah tersebut. Akhirnya pulau itu dinamakan Tanah Jawi karena terdapat banyak tanaman jawi yang tumbuh di sana. Catatan kuno India. Saat tinggi muka air laut masih jauh lebih rendah daripada sekarang,
kepulauan di Nusantara masih menyatu dengan daratan Asia lainnya hingga Australia. Kemudian terjadi musibah yang menyebabkan air laut meningkat dan beberapa daratan pun tenggelam, sehingga terbentuk pulau seperti yang kita kenal saat ini. Tulisan kuno India tersebut menyebutkan adanya seorang pengembara bernama Aji Saka. Ia menjelajah ke berbagai penjuru sampai akhirnya ia menemukan Pulau Jawa. Ia adalah orang pertama yang menginjakan kami di Pulau Jawa, menurut tulisan India kuno. Kemudian Aji Saka dan para pengikutnya menjadi nenek moyang suku Jawa. Legenda Aji Saka tersebut berkaitan dengan mitos terbentuknya fenomena alam letusan lumpur, yaitu Bleduku. Teori arkeolog. Sementara menurut para arkeolog, leluhur masyarakat Jawa berasal dari orang Indonesia itu sendiri. Hal ini diyakini dengan ditemukannya fosil manusia purba di beberapa daerah di Jawa, yaitu Pithecanthropus erectus dan Homo erectus. Sehingga menurut para arkeolog, penduduk Jawa berasal dari penduduk pribumi. Penemuan fosil Homo erectus di Trinil pada tahun 1891 oleh Eugene Dubois memperkuat teori ini. Perbandingan DNA pun dilakukan antara fosil Homo erectus dengan suku Jawa modern. Hasilnya tidak terdapat perbedaan yang jauh antara satu sama lain. Ini semakin meyakinkan para arkeolog bahwa asal-usul suku Jawa berasal dari pribumi. Teori sejarawan. Para sejarawan memiliki pendapat yang berbeda dari arkeolog. Menurut von Heingeldern, telah terjadi migrasi penduduk dari Tiongkok bagian selatan, tepatnya wilayah Yunan menuju ke beberapa daerah di Nusantara. Orang dari Yunan tersebut tersebar ke berbagai wilayah, seperti Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya. Migrasi tersebut dilakukan secara besar-besaran dan terjadi sejak zaman Neolitikum di tahun 2000 sebelum Masehi sampai zaman Perunggu Abda tahun 500 sebelum Masehi. Teori ini diperkuat oleh teori Dr. Haji Kern yang menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia memiliki kemiripan satu sama lain. Hal ini diperkirakan karena bahasa-bahasa tersebut berasal dari rumpun bahasa yang sama, yaitu Austronesia.